Saya Bude Rodiana, kalian panggil Bude, dan saya Ahmad Ferdian, dipanggil dengan Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad, kita mau ngapain nih sekarang? Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang tekanan. Tekanan. Ya, betul. Berarti di zat cair, zat Di padat, zat cair, zat padat. Oke. Ya, itu aja. Oke. Siap ya? Oke, siap. Ditunggu kita ya. akan membahas soal-soal tentang tekanan. Ketemu lagi dengan Pak Ahmad. Tadi dengan Budia sudah membahas materi tentang zat padat dan soal-soalnya, pembahasannya. Nah, untuk dengan Pak Ahmad, Bapak akan mencoba membahas soal-soal tentang tekanan pada zat cair, ya. Nah, tekanan pada zat cair itu kan konsepnya banyak yang dibahas. Nah, jadi untuk mengingatkan kembali akan Bapak sedikit bahas ya tentang zat cair. Jadi apa saja yang dibahas pada zat cair akan Bapak bahas dulu sebelum masuk ke soal-soal. Oke, untuk tekanan pada zat cair nanti kita fokuskan pada dua ya. Itu ada zat cairnya terbuka, kemudian nanti ada zat cairnya tertutup. Nah, untuk yang terbuka, nanti yang dibahas itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, yang kedua itu adalah bejana berhubungan. Nah, yang ketiga itu adalah hukum Archimedes. Nah, di mana hukum Archimedes ini adalah tekanan yang diakibatkan volume benda, ya. Nanti rumusnya itu Fa sama dengan Rho G V. Massa jenis zat cair dikalikan gravitasi dikalikan volume zat cair. Nanti volume zat cairnya itu adalah yang tergantikan oleh volume benda yang tercelup. Nah, kemudian selanjutnya adalah zat cair tertutup. Ini adalah berhubungan dengan hukum Pascal. Ya, di mana sama dia bejana berhubungan, namun kondisinya dia tertutup. Nah, di mana sebuah gaya yang bekerja pada penampang yang satu, dia akan menghasilkan tekanan. Nah, tekanannya itu akan diteruskan ke segala arah sehingga tekanannya dapat mendorong penampang yang lainnya sehingga menghasilkan gaya angkat. Nanti akan berlaku adalah F per A 1 ya untuk penampang 1, kemudian F2 per A2. Nah, ini adalah cakupan materi pada tekanan zat cair. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad ya, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan tekanan pada zat cair terbuka. Yaitu ada hidrostatis, bejana berhubungan, kemudian ada hukum Archimedes. Yang ada kaitannya nanti hukum Archimedes itu dengan, mungkin kamu suka ngelihat ya, kapal-kapal pesiar dan sebagainya. Nah, yang kedua sekarang itu adalah kasus pada zat cair tertutup. Biasanya yang selalu dikenalnya itu ada terjadinya hukum Pascal. Ini terjadi pada suatu bejana yang diisi oleh satu zat cair dalam kondisi tertutup, ya. Maka dia akan memiliki tekanan yang sama. Dia akan memiliki tekanan yang sama di berbagai tempat. Nah, ini bisa kamu lihat aplikasinya di mana? Aplikasinya kamu bisa lihat di rem kendaraan itu sudah mengaplikatifkan hukum Pascal tersebut. Nah, di sini ada soal. Luas penampang 1 adalah 5 cm kuadrat dan luas penampang 2 itu adalah 50 cm kuadrat. Jika berat beban adalah 1800 Newton, tentukan besar gaya untuk menaikkan beban. Oke.
Di sini prinsipnya adalah yang pertama kita buat konsep gambar dulu. Di sini beratnya berapa ya tadi? Bebannya 1800 Newton. Nah, ya di sini ada dua bejana nih. Di sini ada beban. Anggap katakanlah bebannya itu adalah kendaraan. Seperti ini. Oke. Di sini ada luas penampang 1, A1, di sini A2. Kemudian gaya, di sini ada gaya F1, gayanya merupakan gaya dorong ke bawah ya, gaya masuk, sehingga nanti dia akan menekan ke berbagai tempat ya, ke segala arah, dan akhirnya adalah ke penampang 2. Nah, ini adalah gaya 2, arahnya ke atas, keluar. Oke, kalau sudah diketahui dulu, seperti biasa cari besaran-besarannya. Di sini ada luas penampang berarti ini luas penampang 1, ini luas penampang 2. Jika berat beban, nah berat beban berarti ini ya, berarti dia adalah F2. Tentukan besar gaya untuk menaikkan beban. Nah, berarti masuknya adalah, dimaksudkan itu adalah gaya masuknya. Oke, diketahui A1 sama dengan 5 cm kuadrat ya. A2 sama dengan 50 cm kuadrat. F2 sama dengan 1800 Newton. Ditanyakan apa tadi ya? Ditanyakan itu adalah F1-nya. Oke. Dijawab. Berarti kita langsung ingat konsep bahwa tekanan di semua tempat sama, berarti tekanan di penampang ini, penampang 1 dengan penampang 2 sama. Tekanan itu adalah gaya dibagi luas. Berarti F1 per A1 itu hasilnya harus sama dengan F2 dibagi A2. Tekanan di bejana 1 ya, tekanan di penampang 1 itu harus sama dengan tekanan yang keluar di penampang 2. F1-nya belum diketahui. A1-nya berapa? A1-nya mana? Maaf, 5 cm. Kemudian F2-nya 1800 Newton, A2-nya 50. Oke, kalau sudah begini kita kali silang. 50F sama dengan 1818 kali gini ya, 18 kali 5 kali 10 pangkat 2, biar gampang. Berarti F sama dengan 18 kali 5 kali 10 pangkat 2 dibagi 5 kali 10 pangkat 1. 5-nya tinggal coret. Oke, kalau 5 sudah dicoret, berarti F1 sama dengan 18, ya kan, nggak ada pembagi yang lain kecuali 1, berarti 18 kali 10 pangkat 2 dikurangi 1, maka hasilnya itu adalah 180 Newton. Jadi untuk mengangkat beban 1800 Newton kita cukup memberikan gaya ya, gaya masuk, kita cukup memberikan gaya masuk hanya 180 Newton. Nah, akan lanjut ke soal kedua. Oke, nah sekarang soal yang hampir sama ya, soalnya hampir sama nih. Ini ada pompa nih, pompa hidrolik ya, dongkrak hidrolik. Langsung digambar aja. Dia memiliki luas penampang yang pertama itu A1-nya, luas penampangnya itu 0,1 meter. Luas penampang 2-nya belum diketahui ya. Luas penampang 2 belum diketahui, tapi di sini ada beban ya, di sini ada beban. Bebannya berapa? Bebannya itu adalah 25 Newton. Oke. Nah, di sini bebannya 25 Newton. Yang belum diketahui apa? Justru A2-nya belum diketahui. 5 Newton itu gaya masuknya itu F1. Berapa ya diameter luas penampang dari dongkrak ini ya, sehingga dia bisa mengangkat gaya sebesar 25 Newton. Berarti diketahui, kita mulai diketahuinya A1 sama dengan 0,1 meter.
Kemudian apalagi yang diketahui? Iya, F1 itu 5 Newton. Oke. Nah, apalagi ya yang diketahui? Kita lihat di sini ada besaran sudah diketahui F2. Berarti F2 sama dengan 25 Newton. Nah, yang belum diketahui itu adalah besaran yaitu luas penampang kedua. Luas penampang kedua belum diketahui, berarti ditanyakan A2-nya berapa. Baik. Nah, kalau sudah berarti kita ingat-ingat konsepnya apa? Oh, tekanan di semua tempat sama. Oke, berarti tekanan di penampang ini, penampang 1 dengan tekanan yang di penampang 2 itu akan sama. Sehingga F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1-nya sudah diketahui, sudah yaitu 5 Newton. A1-nya sudah diketahui juga, yaitu 0,1. Kita biasakan menggunakan pangkat 10 biar enak ya. 1 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan F2. Sudah diketahui? Sudah 25 dibagi A2. Nah, oke, operasi matematikanya dipakai, kita kali silang berarti A2 kali 5 sama dengan 25 kali 1 kali 10 pangkat min 1. Sehingga A2 sama dengan 25 ya kan kali 10 pangkat min 1. 25 kali 1 1 ya, 25 ya. Berarti bagi 5. Oke, coret. Berarti A2 sama dengan berapa? 25 bagi 5? 5 kali 10 pangkat min 1. Sehingga A2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 atau 0,5 meter. Ya, berarti luas penampang ya, luas penampang pada pompa ini adalah cukup 0,5 meter persegi ya, luasnya. Oke. Itu untuk hukum Pascal, dan perlu sebagai pemberitahuan bahwa tekanan zat cair tertutup ini ada nggak sih dalam tubuh kita? Coba, ada yang tahu nggak? Ada nggak ya prinsip tekanan satu zat cair yang terdapat pada tubuh kita dan tertutup? Ada yang tahu nggak? Iya, tekanan pada pembuluh darah kita. Pompaan jantung itu seperti prinsipnya seperti ini. Jadi semua tekanan pada semua tempat itu sama. Jadi kalau untuk mengukur tensi, kamu mengukur tensi sebelah sini, berarti tekanan seluruh pembuluh darah kamu itu sekian. Saya mau mengukur tensi di kepala, tensi di sini nggak perlu, cukup di satu tempat. Karena ya tadi prinsipnya, tekanan di semua tempat itu akan sama. Oke, segitu aja mungkin untuk hukum Pascal. Nanti akan dilanjut dengan hukum Archimedes oleh rekan saya, Mr. Ahmad. Sekarang contoh soal yang terakhir ya dari materi tekanan pada zat cair. Oke, ada soal misalkan seperti ini soalnya. Sebuah kapal terapung di lautan, volume kapal yang berada di bawah permukaan laut 1/3 dari volume seluruh kapal. Nah, jika massa jenis air laut 1,2 gram per cm kubik, maka berapa besar massa jenis keseluruhan kapal? Nah, soal seperti ini biasanya muncul untuk penerapan konsep dari hukum Archimedes ya. Nah, ini hukum Archimedesnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Oke, sebelum itu kita tulis dulu diketahui dari soalnya ya. Diketahui dari soalnya, yang pertama adalah volume kapal yang berada di bawah permukaan. Nah, volume kapal yang berada di bawah permukaan itu sama dengan volume zat cair. Ya, jadi volume zat cairnya itu 1/3 dari volume benda. Oke, kemudian jika massa jenis air laut 1,2, massa jenis air laut 1,2 gram per cm kubik, ditanyakannya massa jenis benda, berarti kapal ya. Nah, dengan seperti ini yang diketahui, kemudian ditanyakannya adalah massa jenis benda. Nah, kita gunakan konsep dari hukum Archimedes dalam kondisi dia terapung, ya. Kondisi terapung,
Maka nanti gaya tekan ke atasnya itu sama dengan berat benda. Nah, ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa besarnya tekanan gaya ke atas dengan berat bendanya itu besarnya akan sama di persamaannya ya. Kita masukkan rumusnya untuk gaya tekan ke atas, berarti massa jenis yang ke atasnya berarti zat cair ya, dikalikan gravitasi dikalikan volume zat cairnya, sama dengan berat bendanya berarti berat benda kapal. Nanti rumusnya menjadi rho benda, massa jenis benda, kalikan gravitasi kalikan volume benda. Ini kita sederhanakan. Nah, tinggal kita masukkan yang diketahuinya. Zat cairnya air laut berarti 1,2 dikalikan volume zat cair itu adalah volume yang tergantikan oleh benda yang tercelup, berarti 1/3 dari volume benda sama dengan massa jenis benda yang dicari ya. Kemudian volume benda. Ada variabel besaran yang sama, kita sederhanakan. Maka tinggal massa jenis bendanya 1,2 kita buat pecahan berarti 12/10 kali 1/3. 12 dengan 3 4 ya, 12 bagi 3 berarti 4, 4/10 berarti massa jenis bendanya 0,4 gram per centimeter kubik. Nah, ini adalah massa jenis keseluruhan dari kapal, karena di kapal pasti ada ruang kosong. Dari ruang kosong ini fungsinya untuk memperkecil massa jenis keseluruhan kapal. Kemudian juga bentuknya ada seperti mangkuk. Oke, itu aja untuk contoh soal di pertemuan kali ini. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali di sesi berikutnya. Dadah. Alhamdulillah sudah selesai ya soal-soal yang berkaitan dengan tekanan pada zat cair dengan zat padat. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Nah, untuk refleksi nanti akan ada soal ya, atau soal di GCR ya Pak Ahmad ya? Ya, nanti akan dikirim di GCR masing-masing. Oke, mungkin udah aja dulu ya. Udah Oke. dulu, cukup sekian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.